Terima kasih untuk sahabat-sahabat dari Akademi Puisi yang telah memberikan tempat dan kesempatan untuk menyanyikan karya W.S. Rendra yang berjudul Syair Api. Balok-balok terbakar menjadi api, menunggang macan, menyongsong matahari, menyongsong matahari. Balok-balok terbakar menjadi api, menunggang macan, menyongsong matahari, menyongsong matahari. Api itu mengolah, api itu memurnikan, api itu mengolah, api itu memurnikan. Pelita menyala adalah ketenangan, lahar menyala itulah kedahsyatan. Pelita menyala itulah ketenangan, lahar menyala itulah kedahsyatan. Balok-balok terbakar menjadi api. Syair Api baru saja dinyanyikan oleh Kibar Muhammad Pembela. Ya, Kibar ini jauh datang ya dari Jakarta, dan dia bersama sahabat-sahabat lain dari Universitas Negeri Jakarta membentuk sebuah grup musik yang dinamakan Kelompok Musik Kabar Burung. Nah, baru saja merilis album pesan dan mulai beredar di kalangan anak-anak muda. Adapun mengenai Syair Api yang baru saja dibawakan tadi merupakan karya W.S. Rendra, sebuah puisi yang pernah dipublikasikan bersama puisi-puisi yang lain ya di harian Sinar Harapan. Itu pada tahun 1975. Saya belum lahir. Nah, pada periode yang sama, W.S. Rendra juga menulis puisi-puisi yang lain dengan nafas yang serupa juga, terhimpun di dalam kumpulan puisi Anu Neng Neng. Jadi baik Syair Teratai maupun Anu Neng Neng ini merupakan sebuah narasi tentang dimensi yang lain ya, tentang kepujanggaan atau kepenyairan yang ditulis oleh Rendra di dalam bentuk puisi. Tidak hanya itu, Rendra juga menguraikan tentang kepenyairan ini ya, dalam jurnal penyair namanya, itu pernah dimuat ya, isai, bentuknya isai ya, pernah dimuat
di majalah Anak Muda secara berseri. Jadi ada beberapa esai tentang kesejatian, kemudian tentang apa itu kepribadian, olah kesadaran, tentang keseimbangan, tentang kreativitas, dan juga tentang daya hidup. Nah, sahabat muda yang lain, di samping Kibar Muhammad Membela, ada Regina Gandes Mutiari akan membacakan salah satu esai yang di dalam jurnal penyair tadi berjudul Kepekaan. Seorang ibu yang janda menangkap dengan intuisinya sesuatu yang tidak beres. Hari sudah malam dan hujan sudah lama turun. Waktu itu ia sudah hampir tertidur. Karena terdorong oleh intuisinya, ia bangun dan berdiri. Ia tengok kedua anaknya yang tidur lelap. Lalu ia betulkan letak selimut mereka. Tak lama kemudian ia mendengar bunyi kentongan. Ia sadar, itulah isyarat banjir. Bahaya mengancam kesejahteraan keluarganya. Perasaannya segera menjadi kecut. Ia berlari membuka pintu. Ia melihat air sudah menggenangi jalan raya dan halaman rumahnya. Ia ingat kembali bagaimana 2 tahun yang lalu banjir masuk ke dalam rumahnya sampai setinggi 60 cm. Ia segera bertindak, menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan sebelum air sempat masuk ke dalam rumah. Begitulah, manusia menangkap keadaan dan kejadian di sekitar dirinya dengan panca indera dan intuisi. Kemudian menyadarinya dengan pikiran dan perasaan. Tidak semua yang ada di lingkungan manusia bisa ditangkap dengan panca indera. Tidak semua bisa dikecap, diraba, dibau, didengar atau dilihat. Sinar inframerah dan ultraviolet tidak bisa dilihat oleh mata. Getaran suara yang sangat rendah atau sangat tinggi tidak bisa terdengar oleh telinga. Begitu juga benda-benda yang jauh pasti tidak akan tertangkap oleh panca indera. Namun, apa yang tak tertangkap oleh panca indera bisa ditangkap oleh intuisi. Tentu saja, hal ini tergantung kepada kepekaan intuisi seseorang. Panca indera yang tidak peka hanya mampu menangkap lingkungannya secara global, kurang mampu menangkap detail. Orang yang mempunyai panca indera tumpul semacam itu akan kurang tanggap terhadap lingkungannya. Sikapnya terhadap lingkungan sering tidak bisa komunikatif. Bayangkan, jika seniman dalam keadaan seperti itu, karyanya akan kehilangan gambaran yang hidup dan penuh dengan pengertian yang lepas dari kenyataan. Di antara panca indera, penglihatan adalah indera yang paling menonjol di dalam penggunaan. Hakikatnya, bahasa pergaulan kita mencerminkan dominasi penglihatan terhadap indera yang lainnya. Misalnya, hadiah untuk kenang-kenangan disebut tanda mata, dan bukan tanda telinga atau tanda hidung. Orang kesayangan kita disebut biji mataku, dan bukan anak telingaku atau ujung lidahku. Bukan pula cuping hidungku atau ujung jariku. Banyak penyair yang lukisannya akan suasana dan lingkungan penuh dengan pengalaman mata melulu. Kadang-kadang diselingi dengan pengalaman telinga, tetapi kering dari pengalaman penciuman, pengecapan, dan perabaan. Dan dengan kata lain, penghayatan panca inderanya tidaklah total. Tanggapan yang berasal dari penghayatan panca indera yang total akan menunjukkan sifat yang unik, karena berasal dari penemuan pengalaman yang unik pula. Apabila kita menghayati suatu keadaan atau suatu objek dengan panca indera yang total, kita selalu menemukan keunikan. Bahkan, objek yang telah lama kita kenal atau barang lumrah di dalam hidup sehari-hari bisa menjelma seakan-akan menjadi sesuatu yang segar dan baru. Di bengkel teater Rendra, beberapa pemain yang kepekaan panca inderanya tumpul sering dilatih dengan cara matanya dibalut atau telinganya disumpal gabus untuk 3 atau 5 hari. Mereka yang ditutup matanya segera bisa menemukan perbedaan temperatur dari tiap kamar dan ruang di dalam sanggar. Permukaan kulitnya menjadi lebih peka,
karakter suara teman-temannya mulai bisa mereka temukan dan tandai. Sungguh, ini suatu dimensi pengalaman yang baru di dunia mereka sehari-hari. Makanan yang berkuah dan tidak berkuah menjadi makin terasa bedanya. Bau pisang menjadi terasa lebih khas daripada biasanya. Bahkan, mereka mulai bisa mencium bau sutradaranya dan perbedaan bau teman-temannya yang lain. Bagi mereka, dapur mempunyai bau, temperatur, dan rasa udara yang khusus. Dan bila hujan, mereka asik mendengarkan perbedaan-perbedaan variasi bunyi air hujan yang beradu dengan genting, dengan daun-daun pohon, dengan tembok, dengan talangseng, dengan tanah, dan dengan berbagai macam permukaan yang lain. Bau tanah basah dan daun-daun basah mulai lebih menonjol dan nyata. Mereka yang telinganya disumpal gabus melihat gerakan angin di pucuk-pucuk ranting pohon. Melihat pula keragaman gerak artikulasi di mulut teman-temannya. Mereka juga mulai melihat perbedaan senyuman yang lepas dan senyuman yang sedikit tertahan. Dan juga perbedaan antara orang tersenyum dengan matanya dan orang yang meski mulutnya menyungging senyum, matanya mempunyai pancaran yang dingin. Penciuman dan pengecapannya pun juga bertambah tajam. Itulah tadi pembacaan isai yang ditulis oleh W.S. Rendra, dibawakan oleh sahabat muda Regina Gandes Mutiari. Jadi ada periode di mana W.S. Rendra menuliskan isai-isai tentang kapujanggaan, saya menyebutnya seperti itu ya. Waktu itu dimuat di sebuah majalah anak muda, majalah Hai, pada tahun 1986. Jadi majalah yang waktu itu tentu saja cukup bergengsi dan akrab di kalangan kaula muda di masa tersebut. Nah, seperti Regina Gandes Mutiari, kemudian Kibar Muhammad Pembela, ini adalah generasi-generasi masa kini, generasi milenial seperti itu ya, yang mencoba membaca atau mengekspresikan karya-karya lawas W.S. Rendra. Nah, kalau saya ini generasi maga gitu ya, generasi transisi, jadi separuhnya analog, separuhnya lagi digital. Dan hadir pula di tengah-tengah kita pada saat ini seorang sahabat, sedulur ya, sahabat dan sedulur sekaligus yang selalu tak pernah bosan-bosan menyemangati, memberikan informasi-informasi yang berguna untuk kami semuanya di Akademi Puisi. Dan beliau ini lama mendampingi W.S. Rendra. Beliau adalah Mas Edi Haryono, Keranjang sampah bengkel teater Rendra. Wah, ini istilahnya ini keren sekali nih Mas Edi. Ini ngomong-ngomong ngopi Mas, jangan lupa. Wah, baik. Saya sudah nyeruput kopi. Iya. Saya sudah menghisap semua rasa yang muncul dari kopi ini. Ya, saya masukkan kepada jeroan saya supaya bisa jeroan saya mengolahnya menjadi rasa syukur. Nah, itulah nanti kalau kita kemudian ada kegiatan itu bisa punya andil pada kegiatan kita. Luar biasa sekali. Pokoknya Mas Edi Haryono, siapapun sudah tahu, beliau selalu begitu. Jadi kalau ini yang muda-muda menyebut
Om Edi itu orangnya selalu stoik. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini Jangan lupa, stoik itu bahasa Rusia. Rusia ya? Bukan Untuk- Yunani Mas ya? Bukan. Ya. Stoik STOIC. gitu ya. Ya. Stoik. Memang itu di daratan itu yang dingin, yang gini-gini itu melahirkan stoik. Ya. Oke. Ada lagi yang ditambahkan tentang stoik itu Mas? Iya, jadi orang itu kalau berusaha keras, dia akan melihat bahwa tantangannya banyak, tapi toh dia harus berusaha untuk bisa mengenali kesulitan-kesulitannya. Nah, itu akan muncul pengertian stoik. Oke. Tadi dia mencoba masuk kepada suasana di mana ini sangat sulit, tetapi kalau dia bisa masuk, maka dia akan mengenali yang ada di dalamnya itu sebetulnya apa, sesuatu yang bisa dia pakai untuk pembelajaran ke depan. Oke Mas Adi, ini ngomong-ngomong Mas Adi tahun berapa ini bergabung dengan Saya teater? tadi, saya 74 awal. Saya masuk. belum lahir. Saya masih belum diproduksi. Iya. Iya. Jadi 74 saya lulus sekolah di Pekalongan ya, SMA selesai di Pekalongan, saya ke Jogja. Di Jogja itulah kemudian saya mengenal ada peristiwa malari. Oh, entar saya interupsi dulu Mas. Dengar-dengar dulu masuk di Fakultas Kedokteran. Iya Oke. betul. Jadi saya masuk ke Fakultas Kedokteran, ya, diterima. Tetapi setelah saya masuk, saya mengenali pergaulan di sana. Itu tetap pendidikannya masih seperti itu. Iya. Ya. Terus nyambungnya ke bengkel teater? Iya, jadi saya berkegiatan di bengkel teater. Nah, di bengkel teater itu juga Mas Rendra sudah bikin nilai-nilai yang baik, dia kumpulin, diajarkan kepada murid-murid di bengkel teater, itu yang kemudian menjadi menguat, itu akhirnya bengkel teater itu bisa menjadi barometer kebudayaan di Indonesia. Oke, waktu itu sudah Sejauh itu ya. Mas Dwi sudah sadar bahwa kekuatan dia di dalam mengolah diri di grup, maksudnya di ketanggungan itu bisa menghasilkan nilai-nilai baru yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengembangkan diri secara positif. Oke Mas. Tadi Mas Adi ngomongin tentang jurnal penyair itu Mas. Ya. Kan saya baca itu ya di buku Memberi Makna pada Hidup yang Fana. Ada 9 tulisan. Ya. 9 tulisan itu Mas ya. Mungkin ada yang 8 tulisan. 8 ya? 8 tulisan, yang satu belum. Yang satu sempat belum. ditulis. Ya. Belum sempat tulis. Oke, mungkin ada yang Mas Adi sampaikan karena waktu itu kan di majalah Hai ya Mas. Iya betul. Gimana Ya. Mas? Jadi itu yang belum sempat dilahirkan, maksudnya belum sempat ditulis. Jadi idenya sudah diterangkan kepada saya. Itu judulnya mobilitas. Mobilitas. Jadi Ini yang belum yang ke-9 itu ya? Ya, yang ke-9 itu. Jadi mobilitas itu orang itu selalu hidupnya ternyata harus bergeser-geser. Iya. Dari kos di sini, ganti ke sini, sini ke sini. Iya. Dan itu gaya hidup. Ya, dari Mobilitas situasi dari ke situasi itu. ya. Nah, jadi orang yang bergaul di kalangan bawah, tiba-tiba dia bisa berpindah di kalangan yang lebih meningkat, di kalangan yang lebih intelektual, dia menunjukkan keindahan-keindahan hidup yang lain. Itu mobilitas itu seperti itu. Jadi ada yang kepedulian spiritual, ya, dalam level spiritual, dalam level ke tingkat pendalaman hidup manusia yang khusyuk misalnya. Jadi dia menghasilkan level tersendiri. Oke Mas Adi, itu yang belum sempat tertulis Mas. Iya. Jadi memang benar-benar belum tertulis sampai beliau Iya, berpulang. dan Mas Rendra waktu itu kepingin sekali menulis sampai dia bilang gini, kalau saya bisa menulis ini, maka saya membutuhkan honorarium sebesar seperti ini. Waktu itu berapa yang disebut? Kira-kira 2 juta. Sekarang berapa Mas kalau 2 juta? Ya sekarang bisa berkali lipat, 10 kali lipat. Mahal sekali Mas Iya, ini. betul. Oh iya. Iya. Oke, kalau secara menyeluruh Mas tentang isi jurnal penyair ini. Jadi semua daya hidup manusia ya, itu bisa dihasilkan oleh usaha-usaha yang mencontoh kepada pertumbuhan. Itu. Oke.
Oke Mas Adi, mungkin publik sudah mengenal secara luas ya Mas karya-karya Mas W.S. Rendra seperti Balada Orang-Orang Tercinta, Empat Kumpulan Saja, Blues untuk Boni, dan tentu saja Potret Pembangunan dalam Puisi. Nah ini ada Syair Teratai dan Anu Neng Neng. Barangkali ada informasi dari Mas Adi Haryono. Ya kalau tadi menyebut blues untuk Boni, blues itu lahirnya kan dari orang-orang kulit hitam di Amerika. Jadi pekerja-pekerja di ladang, ini tiba-tiba menghasilkan blues. Ya, jadi kreativitas manusia justru menghasilkan sesuatu karena dia kerja keras. Karena kerja keras menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu yang bisa dikenal blues. Makanya ketika itu Mas Rendra langsung cocok gini. Waktu dia Mas Rendra ke Amerika kan tahun 64 sampai ke 67, 67 tengah ya. Jadi 3,5 tahun Mas Rendra di Amerika, ya, di Amerika. Nah dia menghasilkan tadi blues untuk Boni. Jadi blues untuk Boni kelihatan geliat atau daya hidup orang-orang yang susah ya, tetapi dia punya kultur baru ya, dengan melodinya dalam bentuk blues. Nah, ya saya ingat itu Mas. Negro mencakar gitarnya. Iya betul. Seperti menggaruki rasa gatal di supaya. Iya betul. Iya itu kayak gitu. Iya. Kemudian kalau Balada Orang-Orang Tercinta, semua orang kan sudah itu kalau balada itu karena bercerita, kekuatan bercerita. Balada. Jadi di alam Indonesia. Ini lebih awal ya. Ini ya. Jadi dari alam Indonesia itu kan ada nyiur melambai. Ya itu yang kemudian bisa jadi balada. Jadi bisa nyanyian ya kan. Nyanyian yang bisa maksudnya standar umum, secara umum kehidupan etnik di Indonesia kan banyak sekali. Ya, misalnya orang Melayu begini, orang ini begini, orang begini itu bisa jadi balada, banyak balada. Nah, Mas Willy khususnya ngambilnya balada untuk orang-orang tercinta, dari orang-orang yang kesulitan, tapi dia tetap mengolah hidup. Ya, mengolahnya hidup itu balada bentuknya. Balada. Ya. Kasan dan Fatimah. Terbunuhnya. Iya, Atmo Karpo. Itu orang-orang yang repot, yang susah, yang terbatas, tapi berdaya. Iya, luar biasa. Itu Mas Willy mengangkat itu ya, Mas Willy mengangkat itu. Makanya itu ada tiba-tiba meskipun balada tapi ada epiknya, ada eposnya. Bisa menghasilkan itu. Oke Mas, kalau pindah ini sebelum Syair Teratai ya? Ya. Potret Pembangunan dalam Puisi. Nah, kalau itu nah disebut aja potret pembangunan dalam puisi. Jadi selama Orde Baru itu Mas Willy bikin, kejadiannya di Jakarta seperti ini, ini kejadiannya di Bandung, kerjanya di mahasiswa, semua dicatat oleh Mas Willy. Ya, semua dicatat oleh Mas Willy dan kemudian itu menjadi kumpulan puisi yang yang setelah dikumpulkan jadi ini potret pembangunan dalam puisi. Ini era pembangunan, pembangunan, tapi pembangunannya seperti ini, ya kan? Mas Adi udah mendampingi ya kalau potret pembangunan? Oh iya, nggak cuma mendampingi. Jadi Mas Willy misalnya ya. Mas Willy ini sedang menulis puisi. Dalam perjalanan ketika di Taman Ismail Marzuki, kita nginep di situ. Mas Willy bilang gini, saya akan di kamar, jadi kamu jaga ya pintunya ya. Jangan sampai ada orang masuk ke kamar saya, karena saya akan menyelesaikan puisi itu. Jangan lupa sambil ngopi Mas. Iya ya. Gimana Mas, enak Mas? Enak. Ya. Jadi saya sendiri yang bikin Mas. Asik. Ada sepet-sepetnya. Iya. Arabica. Oke Mas, kembali lagi Mas. Ya. Sebelum terbit sebagai potret pembangunan dalam puisi, saya dengar itu kan
pamflet penyair Mas Adi. Iya. Nah, gimana ceritanya? Ya, jadi memang ada situasi darurat. Ya. Nah, kalau situasi darurat, maka bentuk yang paling cocok adalah pamflet. Cepat gitu, cepat dibaca sedikit, cepat langsung orang paham. Oh, ini ada kejadian ini seperti ini, situasinya sedang seperti ini. Jadi Mas Billy itu memanfaatkan kata pamflet itu untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa kejadiannya cepat sekali. Karena memang Orde Baru ya kan sedang menyusun kekuatannya itu dari segala lini. Ya. Nah, jadi dipotret satu persatu ya, lini ini dipotret sama Mas Rendra. Itu ada 28 puisi. Ya? Kan nggak boleh terbit Mas Adi. Iya betul, nggak boleh terbit. Yang judul pamflet penyair itu ya, kemudian dirubah. Karena ini sangat keras kan ini, sangat keras ya. Jadi begitu muncul sebetulnya terkejut ini, situasi ini terkejut oleh kemunculan puisi ini ya kan. Karena puisi ini kan metafornya hidup ya, hidup, dan karena hidup lugas dia. Lugas punya kekuatan yang ini. Nah ini rezim Orde Baru ini ternyata gentar juga menghadapi ini. Jadi dilarang. Karena dilarang, tapi di dalam kebudayaan justru nilai yang begini kuat itu rembes sampai ke Belanda. Jadi diterjemahkan di Belanda, diterbitkan di Belanda dalam bahasa Belanda. Kalau di Belanda dengan judul Potret Pembangunan dalam Puisi atau masih pamflet penyair? Ya, pamflet penyair. Pamflet penyair. Jadi apa? Pamflet Valkrechten itu. Oh iya. Bisa bahasa Belanda juga. Iya, makanya gitu. Judulnya bahasa Belanda. Iya. Kemudian bagaimana cerita terbitnya? Bisa sampai bisa terbit? Ya, jadi begitu di Belanda sudah terbit, terus ini aktivis-aktivis kebudayaan di Indonesia, ya kan? Adi Sasono itu punya lembaga. Kalongan ya? Iya betul. Intinya tadinya aktivis di ITB kan. Jadi menghidupkan juga desa per desa gitu ya kan. Adi Sasono bikin itu. Terus dia bikin seminar. Nah waktu bikin seminar, dia mengundang Mas Rendra. Mas, saya bikin seminar. Seminarnya itu dari pertanian sampai ke perdagangan sampai ke industri. Jadi ini yang baru seperti ini kenyataan hidup Mas. Jadi sekarang bikin seminar. Nah Mas Rendra tampil pakai tadi puisi-puisi masih yang 28 itu terkumpul jadi buku. Ya, itu diubah Mas. Judulnya bukan pamflet penyair. Jadi potret pembangunan dalam puisi. Paper gitu ya? Iya, papernya itu untuk apa? Seminar itu pakai papernya potret pembangunan dalam puisi. Ya, dalam puisi. Meskipun seperti itu harusnya masih tetap peka kepada Soeharto. Orde Baru peka pada itu potret pembangunan dalam puisi. Makanya pada waktu terbit Adi Sasono bisa menerbitkan itu, tapi juga untuk bisa beredar tidak mudah. Penerbitnya Pak Adi Sasono? Iya, Lembaga Studi Pembangunan. Jadi Pak Adi di kantornya ya, di lantai 14 itu punya lembaga studi pembangunan. Sampai sekarang itu masih kuat, sangat kuat. Masih sangat kuat ya? Masih sangat kuat. Karya itu ya. Iya. Jadi idiom-idiom Mas Billy bisa mengubah, ya kan? Idiom-idiom dia. Pantesan yang film anak-anak tanpa pendidikan, misalnya begitu. Wah, itu kuat sekali kan? Termasuk yang filmnya betul. Pak Sumanjaya. Ya, Pak Sumanjaya. Yang muda yang bercinta. Pakai ITB juga ya? Iya betul, sumbernya di ITB. Iya. Nah sekarang tadi balada orang-orang tercinta sudah ada sedikit introduksi, kemudian blues untuk Boni dan juga potret pembangunan dalam puisi. Nah apa sih istimewanya syair teratai ini? Yang teratai, potret pembangunan puisi itu metafornya ternyata kuat sekali. Iya, telanjang menonjol gitu ya. Iya. Sampai nggak boleh terbit ya. Iya betul, sampai belum terbit. Kalau teratai jelas itu dari apa? Kesederhanaan alam ya, yang indah. Keindahan itu pada kesederhanaan, justru keindahan muncul di dalam lumpur.
dari lumpur, ya kan? Wih. Dari lumpur itu ya, makanya itu Sastra itu dasarnya kayak gitu ya. iya, Dari lumpur ya, Mas? iya, dari kesuciannya itu ya. Iya. Justru asalnya dari Iya. lumpur. Iya. Makanya teratai kan putih, ya, seperti putih suci. Iya. Mas Renda, nanti ya mudah-mudahan kita punya rezeki bahwa akhirnya kita yang memperkenalkan lagi kepada umum puisi-puisi teratai. Oke Mas, kembali lagi Mas. Ya. Di samping syair teratai Ya. yang belum banyak diketahui publik kan ada Anu Ning Ning Mas. Iya. Nah, apa yang bisa disampaikan Ya. Anu Ning Ning Mas? Jadi kalau anu nening kita bisa langsung menduga dan mengenali ini pasti dari meditasinya orang Jawa. Ya, jadi orang Jawa itu biasa bermeditasi, menangkap alam raya ini. Kan. Alam raya ini menghasilkan suara, menghasilkan getaran, menghasilkan ini, itu tertangkap dan itu bisa kemudian dilahirkan menjadi dari sesuatu menjadi ning. Ya, anu ning ning, ya kan? Anu ning ning. Oke, mungkin supaya teman-teman jelas Mas Adi, Ya. ini kita dengarkan pembacaan puisi sahabat kita Faiz Esiroto. Ya. Sambil kita ngopi, kita dengarkan. Baik. Mas Adi. Ya. Wahai leluhur yang membuka ilmu susunan alam semesta, wahai leluhur yang membuka ilmu obat-obatan, wahai leluhur yang membuka ilmu kemasyarakatan, wahai leluhur yang menjaga 4 penjuru alam, wahai leluhur yang membuka langit, wahai leluhur yang membuka bumi, wahai leluhur yang membuka matahari, wahai leluhur yang membuka rembulan, wahai leluhur yang menurunkan aku menjadi anak cucunya, wahai leluhur yang dengan halilintar membelah telur yang menetas manusia, wahai leluhur yang mengajarkan pasangan yin dan yang sebagai inti keseimbangan, wahai leluhur yang mengajarkan pasangan yin dan yang sehingga dengan begitu mengajarkan tenaga yang suci dan purba. Semoga melewati kamu, aku bisa lebih dekat dengan kehendak Tuhanku. Semoga getaran wibawamu terpancar dari tempat ini ke segenap penjuru alam semesta.
Itu tadi pembacaan puisi dari Mas Faiz Hasiroto. Sebuah puisi yang diambil dari kumpulan Sajak Anu Ning Ning karya W.S. Rendra. Dan masih ada satu pembacaan puisi lagi Mas Edi. Namun sebelum itu saya mau bertanya. Ini syair teratai dan Anu Ning Ning, kalau saya cermati ya, ini juga menjadi literatur yang akrab ya dipakai oleh sahabat-sahabat di Persatuan Gerak Badan Bango Putih. Nah, ini apa sebenarnya hubungan Mas Rendra dan Bengal Theater dengan keluarga besar Bango Putih, Mas? Sebetulnya kalau Bango Putih karena juga sama-sama mengolah karunia alam. Ya. Tapi kalau Bango Putih lebih pada gerak yang lahir dari penghayatan silat. Ya, jadi kan penghayatan silat itu ditandai dengan kemampuan-kemampuan gerakan yang sesuai dengan naluri tubuh manusia. Ya. Jadi bisa ada putaran, bisa ada tangkisan, bisa ada geseran, bisa ada loncatan, bisa ada. Itu semua menjadi silat. Ya, silat. Dan tidak hanya silat, gerak silat, tapi itu bisa menghasilkan tenaga. Bisa menghasilkan juga kekuatan-kekuatan yang menyesuaikan diri dengan keadaan alam. Keadaan misalnya kalau kita bermeditasi, bergerak di saat pagi hari sebelum jam 5 pagi, wah, maka kita akan mampu menangkap getaran-getaran alam yang seperti ini. Dan itu bisa menghasilkan daya artistik dari silat. Ya. Artinya saya ingin tahu ya, apa hubungan beliau Mas Willy ini dengan keluarga besar Bango Putih? Ya. Kalau ditempatkan kayak apa? Ya, tahun 72 itu Mas Rendra ditatangin oleh seorang pastor. Pastor? Ya, namanya Max Palar. Oh ya, saya Max ketemu. Palar. Ya, Max Palar. Jadi dia pastor ya kan? Ya. Pastor. Tapi ternyata ini pastor ini ya berguru kepada pesilat dari Bogor. Cek Bacin, namanya Cek Bacin. Aslinya Cek. Iya, Cek kan Cek Paman kan? Cek Paman, Ya. Cek Bacin. Ya. Jadi Max Palar ternyata belajar dari situ. Dari belajar, kemudian dia merasa, wah ini Cek Bacin itu hebat sekali ya. Karena dia dapat gerakan dari Cek Bacin itu. Ya, dapat gerakan. Nah, waktu dia karena ini juga punya bakat bersilat, ya. Selain dia jadi pastor, dia berbakat bersilat. Jadi dia datang ke Ketanggungan Witan, ke rumah Mas Rendra. Dia datang memperkenalkan diri, Mas Rendra, saya datang ke sini karena saya datang ke Bogor, saya belajar dari Cek Bacin. Belajar apa itu? Mas itu sudah ada ya waktu itu? Belum ya? Ini ceritanya kan tahun 72. Oh, Mas itu 74 ya? 72, iya. 2 tahun kemudian ya, baru 2 tahun kemudian. Iya. Ya, jadi setelah dia bilang bahwa saya belajar dari ini, Mas Rendra tanya, kayak apa? Oh, kalau gitu saya bisa memperlihatkan gerakan saya yang oh ya silakan. Jadi itu di halaman kecil, jadi yuk kita keluar. Jadi di halaman kecil. Mas Rendra sama Mas Mak Palar ini? Latar gitu. Terus Mas Palar dipersilahkan, coba kasih lihat. Begitu kasih lihat, ternyata Mas Palar ambil shot ke atas gini. Wah, ternyata dia gerakan enggak, dia mabuk langsung. Wah, muter. Oh, dia mabuk. Iya, jadi kalau dia mau muter begitu, wah, itu dia nggak jatuh-jatuh itu. Iya. Disikat udah, berhenti pasti muter lagi. Berhenti. Wah, Mas Edi bisa juga dia mabuk ya? Iya, karena dulu saya juga dilatih.
Dilatih dasar-dasar dia mabuk. Iya, Mbak ya, saya diajari tuh, Mas. Iya. Iya, iya. Jadi diajarinnya gampang ternyata. Iya, iya. Kayak anak kecil kalau di Jawa, ya kan ada putaran gitu, dia dipegang gini, terus muter dia, nggak satu-satu. Oh, ya kan? begitu. Nah, jadi saya gini, muter, gini, balik lagi, muter terus. Itu nggak Oke. jatuh-jatuh. Apa reaksi Mas Willy waktu itu? Iya, Setelah wah, ada langsung. demonstrasi jurus dia Wah, mabuk. ini, wah Max, Oh. ini bagus sekali. Bawa saya ke guru Anda. Wah, iya. Iya Mas, kita ke Bogor. Ayo sekarang juga. Oh. Nah, Tahun 72. 72. Begitu Berangkat ke datang Bogor. langsung Mas Willy menjura. Hmm. Saya kepingin jadi murid Anda. Padahal saya dengar beliau ini jago bela diri juga kan Mas Willy. Iya, bela diri Jawa. Jawa ya. Bela diri Jawa. Kalau ini betul-betul juga mungkin belajarnya juga dari yang mana dari Cina ya. Iya, iya, iya. Dari yang tua-tua lah. Kan ini ada dari kalau dari Cina itu ada ilmunya Tao, ada Tao juga, ada ini. Oke. Ya kan? Jadi sana lebih mendalam. Nah, Oke. ketika jadi gerakan yang paling disukai orang ya gaya mabuk. Oke. Nah, itu yang diperlihatkan dulu sendiri sama Max Polar. Oke. Apa selanjutnya yang terjadi? Ya, akhirnya Mas Willy bisa bikin pementasan. Isinya adalah gerakan-gerakan silat. Wah. Nah, waktu itu tahun 74 itu ya, waktu itu semua orang waktu itu sedang demam Wang Yu. Silat Wang Yu ya. Iya. Silat. Jadi film-film silat. Apa Mas Wang Yu, Mas? Ya, itu ada tokoh namanya Wang Yu. Itu persilatannya ya dia bisa bertempur di tiang-tiang kapal. Wah, dia loncat sana loncat ini terbang. Wah, itu Wang Yu populer sekali waktu zaman saya kecil itu. Iya, iya. Orang suka nonton. Nah, Wang Yu. ya, Ini jadi banyak kru-kru nggak ada yang kenal iya. semua maksudnya. Tapi itu luar biasa sampai kostumnya kan Iya. senang sekali orang lihat pakaiannya Wang Yu ya, silat itu ya. Iya, iya. Jadi ini karena di sini Yang viral waktu itu. Iya, Iya, viral. Oke, kemudian itu jadi pertunjukan nih. iya, Ah. 72 pertunjukannya terjadi tahun berapa itu? Pertunjukannya jadi yang sudah silat. Iya. Tahun 74 itu. Masa Jadi ikut? setelah malari Heeh. bikin pertunjukan itu tadi. Apa Mas pertunjukannya, Mas? Pertunjukannya judulnya Antigone. Oh. Antigone. Jadi Max Polar sendiri Antigone itu Yunani. enggak, itu sama Oedipus Sang Raja duluan mana? Nah, kalau urutannya Antigone dulu. Enggak. Oedipus Sang Raja itu tahun 70 itu. Oedipus. Berarti sebelumnya Bengkel udah mentasin Oedipus Sang Raja. Oedipus, tapi Belum silat. nggak pakai silat. Ya. Ya. Terus Incolonus belum silat juga kan? Nah, terus Oedipus di Kolonus, terus Antigone. Antigone sudah Ya. koreografi silat. Ya, koreografi silat. Nah, jadi pakai pakai silat. Pakai silat. Makanya itu waktu nonton tuh, wah orang tepuk tangan karena biasa nonton jagoan-jagoan lewat banyu gitu ya. Ini Bengkel teater gitu, geseran gitu. Wah, geseran dan geserannya kayak geseran dia mabuk. Oh. Jadi waktu berputar itu tubuhkan itu nggak pernah jatuh. Enggak sih ngomong masa di main enggak? Iya, Main ya, Antigone ya kan. Ya. Saya sebetulnya belum pernah main. Karena saya waktu itu kerjanya hanya membuat obor dan membuat peralatan. Iya, jadi Masih baru. Wah, masih baru. Iya, udah Ya. tahu semua kalau di Bengkel begitu. Iya, di Properti ya? dulu. Properti. Properti, bikin obor, bikin ini, bikin gitu. Terus kalau latihan kita yang bersih-bersih dulu ya kan. Oke. Ya, semua. Dengan mata baru Mas Edi bergabung di Bengkel Teater itu, apa kesan lebih lanjutnya tentang Antigone ini? Yang ada silat? Wah, kalau Antigone ternyata ya kan, panggung bisa sangat kaya. Kalau dulu kan penduduk panggung pasti ketoprak saja, atau iya. apa lalu Ganti background. begini. Iya. Tiba-tiba ini silat. Silat. Ya. Dan kita kemudian kenal ada yang namanya silat tentang orang penjaga buku. Nah, Sipatmu namanya.
Yang punya begitu cuman Mas Willy. Apalagi Mas? Iya, si Fatmo. Jadi si Fatmo itu ya Bahasa apa Mas itu? penjaga ilmu silatnya, penjaga kitab. Bahasa apa? Jadi kalau di itu kan bahasa Cina. Oh, Cina si juga. Fatmo ya kan? Ya, oh, gitu. Mo ya kan. Silat 18 iblis. Si Fatmo ya kan? Ini semakin nggak mudeng Mas. Iya, jadi kalau ada karena saya sering dengar si Fatmo itu sering dengar di perpustakaan ya kan, kalau ada orang mau mencuri jaga kitab itu, jaga kitab, Jurusnya dia lagi jaga, tiba-tiba ada orang mencuri kan, hebat. Nah, kelebat bergerak itu ada kesiur angin kan, orang itu sudah tahu, wah ini ada mau mencuri. Nah, kalau si Fatmo sekali gebrakan langsung tumbang. Si Fatmo itu. Nah, pencurinya langsung sikat gitu langsung tumbang. Waduh, Brojo Musti Mas. Enggak bisa tangkis menangkis enggak. Iya. Kalau yang pakai si Fatmo kan ruang di perpustakaan kan. Iya. Ruangnya kecil, rumahnya kecil. Jadi kalau harus sekali pukul harus sudah langsung selesai. Artinya itu juga dari Bango Putih juga. Iya. Si Fatmo ini. Iya. Bango Putihnya kan Mas Willy ngambilnya Shaolin Pak Hopei. Jadi partai Bango Putih. P-nya partai. Kelompok ya kan. Nah, dulu saya kan seneng baca cerita silat. Jadi kalau tandai P itu berarti silat partai persilatan ya. Kunlun P. Hosan P dulu ya. Misalnya gitu, di Hosan, ke Pegunungan Hosan gitu. Nah, ini tiba-tiba di Indonesia ada ya kan si Fatmo. Oke Mas Adi, tahan sik Mas. Ini saya mau bacakan dulu jurus rahasia W.S. Rendra. Sahabat sekalian, di dalam mengolah daya hidup, W.S. Rendra juga menghayati filosofi gerakan-gerakan silat. Akan saya bacakan sebuah puisi dari kumpulan syair teratai yang berjudul Silat di dalam Kehidupan. Kekerasan ada batasnya, keluasan tak ada batasnya. Tak ada kuda-kuda yang tak bisa digempur. Karena itu, geseran lebih utama. Keunggulan geseran terletak pada keseimbangan. Rahasia keseimbangan adalah kewajaran. Wajar itu kosong. Membentur bisa diukur. Menempel sukar dikira. Mundur selangkah, maju 8 penjuru. Kosong dan isi bergantian menurut keadaan. Lanjut lagi jurus si Fatmo, Mas. Mas Willy sendiri tadi. Iya, dia muridnya banyak kan? Muridnya banyak, tapi kalau si Fatmo hanya dia dan Max Faller yang ngerti. Oh, yang dikasih. Max Faller. Jadi suhu itu. Iya. Dan suhu tentu saja. Dan suhu. Dan suhu. Yang lain nggak bisa dikasih. Karena kalau dikasih bisa berbahaya. Ya, jadi saya pernah lihat sendiri ya. Itu murid bengkel teater yang juga pemain musik, Arung Widodo. Masa syair kehidupan. Oh, syair kehidupan. Arung Widodo itu latihannya. Malam-malam di PGB. malam panjang syair kehidupan, Mas. Latihannya di PGB. Iya. Begitu dia sudah merasa latihan, dia ngambilnya harimau kan. Oh. Latihan gitu. Terus dia latihan betul. Dia merasa wah sudah cukup nih. Bisa untuk nyoba orang gitu. Jadi dia datang ke Mas Willy. Udah sakti dia. Datang ke Mas Willy. Ke Tomang ya, tempatnya kecil kan. Mas, aku udah selesai latihan itu. Sudah
bengkel teater kan? Udah bengkel teater, udah bengkel Artinya teater. akrab ini sama Mas Willy kan? Akrab. Dia datang. Aku sudah bisa ini gerakan macan Mas. Oke. Coba gerakan macan kayak apa? Wah, dicoba. Ya, orang itu nyoba. Begitu coba, oh salah nih. Kata Mas Willy salah. Berarti Mas Willy bisa dong itu yang macan. Ya, dia bisa salah. Makanya orang itu langsung panas dia. Salah gimana Mas? Iya. Iya, itu gerakan itu salah itu. Iya. Wah, coba aja Mas. Oke mas. Tapi tahan dulu Mas Adi. Kita dengarkan dulu pembacaan puisi dari sahabat kita, Abimanyu. Asik. Wahai citra kegagahan yang suci, agung dan perkasa, yang sepanjang hidupnya mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, kegagahan, ketertiban, kesetiaan, dan kewajaran kesucian. Semoga melewati kamu, aku bisa lebih dekat dengan kehendak Tuhanku. Semoga getaran wibawamu terpancar dari tempat ini ke segenap penjuru alam semesta. Wahai citra kegagahan yang suci, agung dan perkasa, yang sepanjang hidupnya mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, kegagahan, ketertiban, kesetiaan, dan kewajaran kesucian. Semoga melewati kamu, aku bisa lebih dekat dengan kehendak Tuhanku. Semoga getaran wibawamu terpancar dari tempat ini ke segenap penjuru alam semesta. Oke Mas Adi, ini kopi kita sudah hampir habis ini. Artinya kita sudah sampai di ujung acara Mas Adi. Dan ternyata masih banyak karya-karya Rindra, juga hal-hal di seputarnya, asbab nuzulnya gitu Mas Adi, yang belum kita obrolkan Mas Adi. Masih banyak. Tapi sesungguhnya banyak hal yang sudah dicapai oleh senior-senior kita di bengkel teater. Bengkel teater ya, misalnya Adi Kurdi. Mas Adi Kurdi. Mas Adi Kurdi. Almarhum. Ya, almarhum. Kemudian Bang Azwar AN. Bang Azwar. Teater Alam Mas. Teater Alam. Ya kan. Kemudian Bang Azwar itu dekat sini loh Mas. Ya, oh iya. Nanti besok Mas Adi ke sana. Iya, insya Allah ya. Ya, jadi Mas Untung Basuki. Untung Basuki. Mas Untung Basuki. Untung Basuki. Ya. Kalau Mas Untung Basuki belum lama hadir juga menyanyi beliau. Ya, kerendahan hatinya Mas Untung itu menyambangi semua saudara-saudara yang pernah aktif di bengkel teater, dan itu tidak henti-hentinya setiap saat. Iya, kalau Mas Untung juga bengkel teater juga samri semuanya. Iya. Iya, siapa lagi Mas yang di Jogja Mas? Mas Fajar. Ya, Fajar Suwarno tentu saja. Jangan lupa, dia itu yang mengajari administrasi pada saya. Oh, iya. Jadi kan dulu semua hasil administrasi di bengkel teater itu dipegang oleh Mas Fajar Suwarno. Iya. Kemudian setelah saya datang, kemudian ternyata Mas Fajar menyerahkan ya estafetnya, semua bahan-bahan organisasi di bengkel teater itu diserahkan ke saya. Oh, beliau toh ya, dan mulai saat itu Mas Willy menyebut saya sebagai keranjang sampah. Oke. Mbak Ken Zuraida. Mbak Ken Zuraida. Masih di Cipayung ya? Iya. Jadi memang kalau di dalam grup itu pada akhirnya kita mengharapkan bisa lahir tokoh perempuan. Ya. Gitu. Nah, dan itu sudah terjadi kalau di bengkel teater karena ada Mbak Ken Zuraida. Mas Iwan Burnani Tony. Iya, tentu saja ya. Mas Iwan Burnani. Ya.
Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Terus apa? Tadi mau membaca yang terakhir itu, Mas? Ya. Untuk saja Ya. Anu Neng Ning. Ya. Semoga melewati kamu, aku bisa lebih dekat dengan kehendak Tuhanku. Semoga getaran wibawamu terpancar dari tempat ini ke segenap penjuru alam semesta. Alam semesta. Ini yang terakhir, Mas ya. Aku cinta padamu. Itulah tadi bincang-bincang bersama Mas Edi Haryono yang hingga detik ini di tahun 2020 ini semangatnya masih menyala, masih semangat 45. Nah, semoga apa yang sudah diberikan oleh beliau disajikan bersama sahabat-sahabat yang lain, Mas Faiz Hasiroto, Mas Abi, Mas Kibar Muhammad Pembela, Regina Gandes Mutiari, bermanfaat untuk kita semuanya. Salam kreatif, salam budaya.